Oke, kembali lagi ke materi ekonometrika. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teori probabilitas dan data. Jadi, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuat sebuah model, apa itu model, lalu tentang bagaimana cara ekonometrika bekerja. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu teori probabilitas dan data. Jadi teori probabilitas dan data ini adalah sebagai fundamental atau sebagai landasan kita untuk mengerjakan semua permasalahan ekonometrika yang kita miliki. Jadi kan permasalahan dengan mengerjakan ekonometrika itu kan berarti kita menggunakan ilmu ekonomi dan ilmu statistik di dalam pengerjaannya, seperti itu. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang teori probabilitas dan data. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu. Jadi sebagian besar aspek di dunia ini di sekitar kita itu memiliki elemen keacakan. Teori probabilitas menyediakan alat matematika untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan keacakan ini. Jadi dengan alat teori probabilitas ini kita dapat mengidentifikasi dan juga dapat mendeskripsikan dari keacakan-keacakan yang terjadi di dalam dunia ini. Artinya gini, setiap yang kita alami itu sebenarnya terjadi secara acak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan sebagainya. Nah, itu kan semua terjadi secara acak. Apakah saat ini kita makan nasi, apakah besok kita akan makan mie, ataukah besok kita akan makan lontong. Nah, itu kan kita tidak tahu kedepannya itu kita bakalan gimana. Artinya apa yang terjadi besok itu kita tidak tahu. Nah, itu terjadi semuanya secara acak. Oleh karena itu teori probabilitas ini menyediakan alat matematika untuk mengidentifikasi keacakan itu. Jadi apakah besok kita akan makan lontong, apakah besok kita akan makan nasi, seperti itu. Nah, itu bisa dianalisis atau bisa diprediksi dengan menggunakan teori probabilitas gitu. Contohnya yang paling nyata adalah ketika kita melihat ramalan cuaca di TV itu. Nah, itu kan ada indikatornya, misalnya tingkat kelembapan di suatu daerah seperti apa. Nah, kita kan tidak tahu apakah nanti akan beneran hujan atau tidak. Nah, apakah ketika berawan itu akan hujan atau tidak. Nah, itu kan bisa dijawab semuanya dengan menggunakan teori probabilitas. Nah, dengan menggunakan teori probabilitas ini juga nantinya kita bisa menjawab apakah prediksi atau apakah kemungkinan yang akan terjadi ke depannya itu akan terjadi atau tidak. Apakah nanti hujan atau tidak. Nah, itu adalah teori probabilitas. Contohnya ketika kita bicara tentang ekonomi, tentang ilmu ekonomi, kita akan banyak bicara tentang bagaimana memprediksi, misalnya memprediksi tingkat tenaga kerja, lalu bisa juga untuk memprediksi misalnya bagaimana suatu negara itu PDB-nya akan meningkat atau tidak dari waktu ke waktu. Nah, itu memiliki probabilitas apakah tahun depan itu meningkat atau turun. Nah, itu adalah probabilitas atau tingkat kemungkinannya seperti apa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teori probabilitas. Nah, secara istilah probabilitas itu adalah peluang dari suatu kejadian. Artinya probabilitas itu nanti bisa disebutkan apakah peluang dari suatu kejadian itu terjadi atau tidak. Nah, itu adalah probabilitas. Selanjutnya manfaatnya apa? Manfaatnya mengetahui teori probabilitas ini adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian. Jadi karena kita tidak tahu besok hujan atau besok tidak hujan, atau misalnya pertumbuhan ekonomi di masa depan itu, di bulan depan itu akan baik-baik saja atau tidak. Nah, itu kan kita tidak tahu, makanya kita menggunakan teori probabilitas untuk membantu ngambil keputusan di masa depan dengan teori probabilitas ini gitu. Contohnya misalnya pembelian harga saham. Jadi kita misalnya nggak tahu saham Astra itu apakah akan naik atau turun di bulan depan. Nah, dengan menggunakan teori probabilitas nanti kita bisa paham nih apakah dia lebih cenderung peluangnya lebih banyak naik atau lebih banyak turun.
Nah, itu semuanya dianalisis dengan menggunakan teori probabilitas gitu. Nah, nanti yang akan kita pelajari semuanya adalah tentang memahami probabilitas. Apakah nanti akan naik atau akan turun atau akan lebih baik atau tidak seperti itu. Selanjutnya yaitu peluang produk, contohnya ya, peluang produk yang diluncurkan perusahaan sukses atau tidak. Jadi ada dua probabilitas, yaitu probabilitasnya sukses atau tidak. Nah, banyak juga contoh yang lain. Selanjutnya misalnya seperti ini, probabilitas itu kan suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa event yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi di masa mendatang terjadinya seperti apa. Nah, probabilitas itu dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Jadi probabilitas 0 itu artinya tidak terjadi, sedangkan 1 itu pasti terjadi, seperti itu. Nah, perhitungannya seperti itu. Jadi misalnya besok hujan itu probabilitasnya adalah 0,25, berarti kan 25% probabilitasnya akan hujan, seperti itu. Selanjutnya percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Nah, percobaan ini adalah pengamatan ya, pengamatan terhadap aktivitas atau proses. Jadi antara dua peristiwa, misalnya minimal dua peristiwa, kita akan perhatikan apakah misalnya tadi kalau contohnya itu minggu depan atau besok itu hujan atau tidak. Nah, itu kan dua peristiwa. Nah, itu peristiwa atau percobaan ini kan kita melihat apakah besok hujan atau tidak, seperti itu. Sedangkan hasil atau outcome adalah hasil dari sebuah percobaan atau hasil dari sebuah pengamatan. Jadi kita ingin mengamati itu apakah besok hujan atau tidak. Nah, hasilnya kan ada hasilnya hujan atau tidak hujan, seperti itu. Selanjutnya yaitu peristiwa. Peristiwa itu adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Nah, peristiwa ini adalah dari dari ada beberapa kumpulan dari hasil-hasil tadi, hasil-hasilnya misalkan hujan atau tidak hujan. Nah, itu kan hasil-hasil dari pengamatan kita itu nantinya dikumpulkan dalam satu peristiwa, misalnya peristiwa musim hujan dan sebagainya, gitu. Contohnya misalnya percobaan atau kegiatan itu adalah pertandingan sepak bola antara tim A dengan tim B, misalnya Persita dengan Persis. Selanjutnya hasilnya adalah menang atau kalah, atau seri. Nah, ini adalah hasil yang kemungkinan akan terjadi. Nah, selanjutnya peristiwa adalah yang terjadi itu seperti apa pada kenyataannya. Misalnya yang terjadi Persita yang menang, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pengumpulan data. Nah, ini kembali lagi ke materi statistik sebelumnya yang teman-teman sudah pernah dapat lah, misalnya seperti itu. Yang pertama itu kita akan bahas tentang pengumpulan data primer. Data primer ini dikumpulkan langsung dari sumbernya. Selanjutnya itu ada data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain dan langsung kita gunakan. Jadi kita tidak mengambil datanya langsung dari sumbernya, tapi kita menggunakan data yang sudah diambil oleh orang lain, seperti itu. Selanjutnya pengumpulan data primer, pertama dengan metode penelitian kualitatif itu dia tidak menggunakan ukuran angka, jadi lebih banyak mencari data dari pernyataan-pernyataan. Jadi kalau kualitatif dia nggak pakai ukuran angka, dia lebih banyak dari pernyataan-pernyataan. Selanjutnya metode kuantitatif, yaitu menggunakan pengukuran data-data berdasarkan kuantitatif atau angka-angka. Jadi kalau kuantitatif itu menggunakan angka-angka, misalnya menggunakan interview, kuesioner atau sensus. Nah, itu kan ada nilai-nilainya ya, nilai-nilai kuantitatifnya. Nah, itu adalah metode kuantitatif. Contohnya kalau yang data sekunder itu kuantitatif itu ada analisis laporan keuangan dari perusahaan, bisa juga data dari BPS, data dari OJK, data dari Bank Indonesia, PBB dan sebagainya. Lalu juga misalnya ada IFLS atau Indonesia Family Life Survey.
Cara mendapatkannya bagaimana? Cara mendapatkannya bisa menggunakan website resmi dari penyedia data. Selanjutnya yaitu bisa menggunakan aplikasi pengumpulan data. Yang selanjutnya bisa menggunakan data mining atau kita mencari data itu langsung seperti itu. Nah, analisis data yaitu kita mengambil data, lalu kita rapikan datanya, setelah itu kita buat modelnya, setelah buat modelnya maka kita bisa lihat apa yang bisa kita dapatkan dari data itu. Kurang lebih seperti itu untuk materi pada minggu ini. Kita lanjutkan di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.